Alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kalau gitu sebelum kita masuk pelajaran, silakan Arandi kita berdoa bersama terlebih dahulu. Sebelum memulai kita pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Perkembangan agama Islam beserta kebudayaannya. Nah, sebelum Islam masuk ke Indonesia, itu kan terlebih dahulu ada agama lain, di mana sebelumnya udah kita bahas. Ada yang masih ingat materi apa? Terlebih dahulu yang kemarin kita bahas? Betul. Sebelum masuknya Islam, kita telah mengenal namanya itu agama Hindu-Buddha. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai bagaimana perkembangan agama dan kebudayaan Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat mengidentifikasi apa saja teori yang masuk, kemudian siapa saja yang terlibat dalam menyebarkan agama Islam, dan bagaimana caranya jalur-jalur penyebaran agama Islam itu di Indonesia. Sebelum Ibu membahas lebih lanjut, kita ice breaking dulu ya. Di depan sudah terlihat, itu adalah kita pelajari tepuk konsentrasi. Caranya adalah, kalau dibilang tepuk konsentrasi, aku ingin tahu, guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap, begitu kata siap, langsung semua tangannya di atas meja. Bisa dimulai? Bisa. Oke, kita mulai. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, berarti kita masuk ke materi. Sudah siap ya? Mulai. Ini gambaran peta konsep, gambaran materi kita pada pagi hari ini. Bagaimana tadi udah Ibu jelaskan di awal, itu adalah pembahasan kita dibagi menjadi 3. Kita akan membahas mengenai teori, saluran penyebarannya, dan faktor penyebab Islam itu kenapa bisa mudah diterima. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, Ibu akan mengadakan asesmen dulu untuk mengetahui bagaimana pengetahuan kalian awal. Silakan diisi ya. Waktunya tidak banyak, yang kalian pergunakan itu hanya sampai 2 menit. Silakan mulai dikerjakan. Panggil alat tulisnya. Ya. Silakan mulai dikerjakan. Itu ada 2 soal, jawab. Pemahaman kalian
gambar ke depan. Gambar apakah ini? Adakah yang sudah pernah pergi ke sana? Belum. Pertanyaan ketiga, bagaimana bisa ke sana? Naik pesawat. Oke, betul. Tapi ingat, ketika kita berbicara naik pesawat itu ada alasan lain. Kenapa sih sebenarnya kok kita bisa naik pesawat? Tujuan kita itu ke Ka'bah. Yang seperti kita ketahui bahwa Ka'bah adalah salah satunya tempat yang dituju oleh umat Islam. Betul. Dimana kita mengedepankan bahwa itu salah satu di dalam rukun Islam. Betul. Untuk memahaminya lagi, silakan kita perhatikan dulu. Video yang akan Ibu tayangkan. Sebentar. Oke, kita saksikan video pertama. Halo guys, jumpa lagi di Histori Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah munculnya agama Islam. Bagi yang mau menonton, silakan cek link yang ada di kanan atas video ya. Pada video kali ini kita bakalan membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Lalu bagaimanakah proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Mari kita bahas guys. Untuk memulai proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia guys. Teori tersebut yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Jadi, sebelum Ibu lanjutkan, ada berapa teori tadi yang menjelaskan tentang masuknya agama Islam ke Indonesia? Ada 3. Pertama? Kedua? Ketiga? Nah, untuk lebih lanjutnya, ada apa sih di dalam teori Gujarat? Ada apa sih di dalam teori Persia? Dan ada apa sih di dalam teori Mekah? Itu kita lanjutkan videonya ya. Teori ini didukung oleh Snow Carbonnier, William Shockley, Bernard Fleck, dan J. Pitt Nepper. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Gujarat itu wilayah India ya guys. Lalu apa sih yang menjadi dasar dari teori ini? Ada 2 bukti yang mendukung teori ini guys. Pertama, batu nisan Sultan Malik al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal tahun 1297. Batu nisan Sultan bercorak Gujarat, India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam. Marco Polo juga menyebutkan peran dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J. Stefan Le. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Menyangga teori Gujarat, menurut teori Mekah, Sultan-Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i.
mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu, sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Lalu kalian belum tahu apa itu mazhab? Mazhab dalam Islam yaitu pandangan tentang hukum yang berlaku, misalnya tata cara sholat, hukum memakai cadar, dan lain-lainnya. Dalam Islam ada 4 mazhab utama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jaidiningrat dan Umar Ahmed Hussein ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kalangan ahli sejarah sering menyebutkan Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabut atau tabwi. Upacara tabut diperingati setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk wafatnya Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Perayaan ini disebut juga dengan perayaan Asyura. Perayaan Asyura ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Tradisi dan lambang-lambang yang ditampilkan dalam upacara tabut memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga dapat kita lihat pada perayaan Maulid Nabi atau Maulid Lompua di Cikoang, Takalar, Sulawesi Selatan. Oke guys, demikianlah pembahasan mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Itu ya, jadi ada 3 teori ya. Ini tadi ya, 3 teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam. Pertama ada teori Gujarat, yang kedua tadi ada teori Mekah, dan yang ketiga ada teori Persia. Oke, nah teori Gujarat, coba Ibu minta tolong Aran dibaca teori Gujarat. Siapa yang datangnya? Pedagang dari India sekitar abad 13 Itu Masehi ya. Kemudian diperkenalkannya oleh siapa tokohnya? Gonje ya. Dengan WF Sutherland. Terus ada Nah, teori Mekah. Ibu minta Siska dibaca. Teori Mekah, perdagangan dari Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Terus siapa saja tokohnya yang bisa terangkan? Hamzah, Tiwi, Arnott, dan Haniyariu. Yang terakhir teori Persia. Pedagang dari Persia, Iran sekitar abad ke-13. Hussein Jaidiningrat. Betul ya. Ini ada tokohnya. Jadi yang pertama ini menjelaskan bagaimana teori Gujarat itu menjelaskan bahwa Islam masuk itu berasal dari India dan yang membawanya adalah orang India. Yang kedua itu tadi ada menjelaskan tentang teori Mekah, di mana menjelaskannya adalah pedagang yang masuk mengenalkan agama Islam itu adalah orang Arab. Dan yang ketiga itu adalah teori Persia. Dan sebenarnya ada satu sumber lain yang bisa menjelaskan, itu adalah teori arus balik, yang menyatakan bahwasanya justru orang Indonesia lah yang juga ikut aktif. Dengan cara apa? Mereka belajar ke luar. Makanya ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka mulai mengenalkan agama Islam kembali. Kita lanjutkan. Ini ada video lagi. Ini video yang kedua. Bagaimana sih setelah teori itu masuk? Video kedua menjelaskan bagaimana penyebarannya. Yo guys, berjumpa kembali di Sore Indonesia. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Kemudian agama Islam menyebar dengan sangat cepat dan meluas di berbagai wilayah Nusantara. Sebelum masuknya agama Islam ke Nusantara, agama Hindu dan Buddha merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat kita. Pertanyaannya adalah, mengapa Islam dapat berkembang dengan sangat pesat hingga menjadi agama mayoritas di Indonesia? Dan bagaimanakah proses penyebaran
Islam. Penyebaran agama Islam pada umumnya disebarkan dengan cara damai, sehingga mendapatkan Ini tadi mengacu kepada soal asesmen ibu yang awal. Tadi mengapa Islam itu mudah ya diterima dan akhirnya berkembang di masyarakat Indonesia. Nah, ini jawaban salah satunya. Di mana? Karena penyebarannya itu dilakukan secara damai. betul apa yang dibilang Alif. Dan ternyata tadi udah ibu cek memang ada yang jawabannya benar dan salah satunya itu memang Alif ya. Itu. Nah, selebihnya akan dijelaskan lagi di video. sambutan baik dari masyarakat kita. Faktor keterbukaan dan keramahan masyarakat kita juga turut andil dalam penerimaan agama Islam sebagai agama baru di tengah masyarakat kita. Selain itu, untuk memeluk agama Islam syaratnya sangat mudah, yaitu hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat aja. Begitu pula dengan tata cara peribadatannya, tak memerlukan persiapan yang rumit. Agama Islam juga tidak mengenal sistem kasta seperti agama Hindu. Dalam Islam, semua orang memiliki derajat yang sama di masyarakat maupun di mata Allah. Perkembangan Islam di Nusantara juga sangat dipengaruhi oleh jalur-jalur penyebarannya, sehingga perkembangannya sangat pesat dan meluas. Adapun jalur-jalur penyebaran Islam di Nusantara diantaranya jalur perdagangan. Menurut penjelajah sekaligus penulis asal Portugis Tomé Pires, Nusantara merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat ramai. Pedagang-pedagang Islam dari Gujarat maupun Timur Tengah banyak dijumpai di Selat Malaka maupun bandar-bandar perdagangan lainnya. Bahkan para pedagang Islam tersebut menetap dan mendirikan perkampungan di wilayah pesisir Nusantara, sehingga interaksi pun terjadi dan pengaruh Islam pun menyebar di masyarakat, bahkan hingga para bangsawan. Para pedagang tersebut juga menjalin kontak dengan para adipati atau kepala daerah wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkungan kerajaan. Tak sedikit raja dan kaum bangsawan yang menerima dan memeluk agama Islam. Hal ini turut pula mempengaruhi kehidupan religi rakyat kerajaan yang dengan sukarela mengikuti agama sang raja. Saluran penyebaran Islam selanjutnya yaitu melalui jalur dakwah. Dalam agama Islam, golongan ulama atau pemuka agama berkewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh masyarakat. Peranan kaum ulama dalam penyebaran Islam sangat efektif ketika menyebarkan Islam di daerah pedalaman yang tidak dapat dijangkau oleh para pedagang yang berdakwah di pesisir. Ulama-ulama yang menyebarkan Islam biasanya disebut dengan wali. Wali yang terkenal yaitu Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa dengan berbagai keterampilannya, guys. Ayo, tadi ada Wali Songo. Keterampilannya. Ada yang masih ingat siapa saja orang-orangnya? Wali Songo atau yang kita kenal itu panggilannya sudah betul apa yang dibilang Ica. Yang kita kenal adalah namanya sehari-hari mereka dipanggil Sunan. Ada yang masih ingat siapa saja? Apa aja? Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Kalijaga. 4, ada lagi yang tahu? Yang sangat disukai oleh anak muda biasanya nanjak pergi ke Sunan Muria. Sunan Muria, terus paling senang kalau ini kita pergi ke gunung. Nah, Sunan apa yang ada kata Gunung Jati itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas lagi siapa saja Guys. nanti ada ya. Penyebaran Islam yang kedua yaitu jalur perkawinan. Perkawinan terjadi antara pedagang-pedagang Islam maupun kaum ulama yang menikah dengan masyarakat sekitar yang masih menganut agama Hindu, Buddha maupun agama lokal. Bahkan banyak pula pedagang Islam yang menikah dengan putra-putri para bangsawan. Pernikahan juga terjadi antara sesama bangsawan berbeda keyakinan. Seperti contohnya pernikahan Putri Campa yang beragama Islam dengan Raja Brawijaya V dari Majapahit. Ataupun juga pernikahan antara Prabu Siliwangi yang beragama Hindu dengan Nyai Subang Larang. Kalau kalian tahu kisah Prabu Siliwangi dan Subang Larang itu ada punya anak yang sangat sakti. Ada yang tahu di daerah Jawa? Dia bernama Kian Santang. betul, dia adalah Kian Santang atau siapa tadi? Patra. Kalian lebih mengenalnya adalah Prabu
Siliwangi dan Subang Larang. Prabu Siliwangi itu adalah salah satu raja yang sebenarnya udah ada gelar namanya Sri Baduga Maharaja, ya. Nah, dia itu beragama Hindu. Istrinya ada 5, tapi hanya 1 yang beragama Islam. Siapa? Dialah Subang Larang. Dan anaknya bernama Kiai Santang. Itu kisahnya sangat santai sebenarnya. Lanjutkan. Keturunan mereka banyak yang memeluk Islam. Islamisasi di lingkungan istana turut mempengaruhi kehidupan rakyat yang juga berbondong-bondong memeluk agama Islam. Penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui jalur pendidikan. Para ulama turut menyebarkan Islam dengan cara mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah, hingga para santri turut serta berkewajiban menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok daerah. Pesantren-pesantren awal yang telah berdiri diantaranya yaitu Pesantren Amperdenta di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel, Pesantren Sunan Giri yang didirikan oleh Raden Paku atau biasa dikenal dengan Sunan Giri. Islam juga disebarkan melalui jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran menyucikan jiwa dengan cara menjauhi kehidupan yang bersifat kesenangan duniawi dan lebih mengedepankan spiritual agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkembangan penyebaran Islam, ilmu tasawuf biasanya dikuasai oleh orang-orang berilmu tinggi yang memiliki kekuatan spiritual seperti pengobatan maupun hal-hal yang bukan dengan mistik. Ajaran tasawuf dapat dijumpai dalam cerita-cerita barat dan hikayat dari masyarakat setempat. Ajaran ini mudah berkembang terutama di Pulau Jawa yang masih kental dengan orientasi mistik yang telah menyatu dengan pola pikir masyarakat. Tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal diantaranya yaitu Hamzah Mansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, dan Syekh Siti Jenar. Jalur penyebaran Islam di Indonesia lainnya adalah jalur kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian seperti wayang, gamelan, dan gending atau lagu. Tokoh yang menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian yaitu Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Dalam pagelaran wayang yang digelar Sunan Kalijaga, kisah-kisah yang ditampilkan biasanya diambil dari kisah Ramayana atau Mahabharata. Pewayangan ini kemudian dimodifikasi dengan diisi unsur-unsur Islam sehingga membuat masyarakat tertarik dan ingin tahu lebih dalam mengenai agama Islam. Oke guys, mungkin itu aja pembahasan. Jadi ada berapa jalur? 5. 1 tadi jalur ada tambahan? Terakhir tadi. Tadi seharusnya jawabannya ada. Nah, sedangkan Wali Songo tadi ada di jalur yang mana? Dakwah, betul. Oke, kita lanjutkan lagi. Itulah tadi ya. Ini ya. Ada jalur perdagangan, pembangunan, pendidikan, dakwah, kesenian, dan ada tadi ajaran tasawuf. Inilah merupakan salur atau jalur ya, bagaimana Islam itu bisa menyebar di Indonesia. Tadi juga di video awal sudah dijelaskan faktor yang menyebabkan Islam itu mudah diterima di Indonesia. Palex, coba diulangi lagi. Dibaca ulang apa faktor yang menyebabkan Islam itu mudah diterima di Indonesia. Silakan dibaca. Islam yang datang ke Indonesia bercorak tasawuf. Terus Syarat masuk mudah. Islam tidak mengenalkan kasta. Islam dianggap agama terbesar. Pembebasan. Islam telah mengalami saksi. Terus yang terakhir mulai runtuhnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. betul. Islam memang sangat mudah syarat masuknya. Tadi hanya dengan melafalkan 2 kalimat syahadat. Islam juga dianggap sebagai agama pembebasan seperti halnya ketika Nabi Muhammad itu membebaskan, membawa kita dari
ke zaman yang terang benderang, yang akhirnya kita sekarang ke zaman yang memang penuh dengan kepintaran. Kemudian terakhir itu adalah Islam, dia tidak telah mengalami pribumisasi. Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana akhirnya orang-orang yang ada di bumi, orang-orang yang ada di Indonesia itu sendiri akhirnya bisa menganut agama Islam. Terakhir itu ada mulai runtuhnya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, ingat, sebelum Islam masuk, agama yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia itu adalah agama Hindu-Buddha. Bagaimana cara mereka bisa masuk? Itu adalah lewat jalur perdagangan. Ingat, yang perlu kalian ingat, letak geografis Indonesia itu sangat strategis. Kita dilewati oleh jalur lalu lintas perdagangan karena sangat strategis ya. Sepertiga daerah Indonesia itu adalah berbentuk perairan, makanya jalur perdagangan itu sangat dipermudah. Bagaimana mereka nanti bisa masuk, itu nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Terus bagaimana nanti perkembangannya itu juga ada ya. Kita lanjutkan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu? Penyebaran agama Islam. Dibaca, Sarah. Penyebaran Islam di Indonesia tidak terlepas dari peranan para pedagang, mubalik atau ulama, raja, bangsawan, dan para adipati. Di Pulau Jawa peranan mubalik dan ulama tergabung dalam kelompok yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Betul, Wali Songo. Berarti ada berapa walinya? 9. Betul, ada 9. Siapa saja? Inilah tadi yang sudah disebutkan oleh Ice ya. Pertama kita mengenal ada Sunan Gresik. Yang mana bukanya? Ada yang tahu? Kota berapa? Sunan Ampel. Sunan Ampel ada yang pertama, betul. Sunan Bonang. Sunan Bonang yang keduanya. Ingat mukanya. Sunan Derajat. Sunan Derajat ada di bawah Sunan Ampel. Ini. Kemudian ada Sunan Kudus. Sunan Kudus di bawah Sunan Derajat. Ini mukanya, dia sorban hijau. Satu-satunya yang bersorban hijau ya. Kemudian ada Sunan Giri. Sunan Giri mengapit Sunan Bonang. Ini udah tua, ada jenggotnya ya. Kemudian ada Sunan Kalijaga, salah satunya tadi dengan ciri khasnya. Di mana tadi dikatakan di dalam video bahwasanya Sunan Kalijaga itu menyebarkan lewat seni. Apa tadi seni apa? Betul. Jawa, kelihatan ya. Jawanya dia pakai apa namanya itu? Belangkon, betul. Kemudian ada Sunan Muria. Sunan Muria itu di bawah Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati, tengah-tengah dia. Nah, dan tadi terjawab tadi Sunan Gresik, dia ada di bawah Sunan Gunung Jati. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah ditulis? Paham? Oke. Kita breaking lagi yuk untuk fokus ya. Kalau ibu bilang hijau, tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang merah, tepuk 2 kali. Oke. Kalau ibu bilang tadi terbalik ya berarti. Ibu ulangin ya berarti tadi hijau 1, merah 2, kuning itu diam. Ingat perintahnya ada 3. Hijau 1, merah 2, kuning perintahnya cuma 3. Konsentrasi. Hijau, merah, kuning,
Langkah pertama kalian adalah silakan gabungkan gambar potongan-potongan gambar ini di kotak yang tersedia. Kemudian temukan apa pertanyaan di dalam gambar tersebut. Silakan diskusikan. Langkah yang kedua adalah silakan jawab pertanyaannya ada di dalam LKPD. Kemudian yang ketiga nanti siapkan untuk presentasi. Ya, sambil berjalan. Silakan. Jangan dulu dibuka, kita buka bareng ya. Oke, waktu kalian hanya 6 menit. Silakan mulai bekerja.
itu dia menyebarkan di Jawa, tepatnya di daerah Gresik. Iya, yang memiliki ciri khas itu adalah Sunan Gresik, di mana dia menyebarkannya memang di daerah Gresik, ya. Kemudian kelompok ini Sunan apa? Yang keras suaranya, kelompok Arif. Oh, suaranya habis, Sunan Ampel. Bapak Sunan Ampel berarti menyebarkan agamanya itu ada di daerah Ampel. Iya. Terakhir tadi kelompok Beni, dapat apa Beni? Baca Beni, yang keras suaranya. Sunan Gunung Jati. Nah, perlu diketahui Sunan Gunung Jati itu adalah salah satunya nanti yang diangkat menjadi raja. Dia terkenal nanti namanya Syahid Hidayatullah yang membangun Kesultanan Cirebon. Tuh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan ditulis dulu di dalam kertas, buat dalam laporan inti dari LKPD ini, buat rangkumannya. Nanti Sunan, contohnya ibu contohkan dari kelompok Pales ya, dapat tadi Sunan Giri, langsung dibuat dalam sebuah laporan kertas ya, 3 kertas lembar. Ya, Sunan Giri peranannya adalah disebutkan ya. Silakan mulai dikerjakan. Oh, ya, Pales. Silakan mulai berkelompok lagi. Buat dalam laporan ya, tulis nama kelompoknya di kertas lembar, nanti dipresentasikan lagi. Ya, dibuat dalam laporan. Boleh untuk melengkapinya, boleh sambil dibuka HP-nya, sambil dicari ya. Untuk melengkapi jawaban kalian, silakan sambil dicari, diperkenankan untuk membuka HP-nya. Ayo, Benny dibantu temannya sudah juga. Lebih lengkap lagi ya.
Aran, kelompok Aran sudah? Lagi Bu. Nanti yang lebihnya diwakilkan saja bagian ya. Lapangan di depan seperti ya. Apa? Ayo, kelompok. Iya, satu wakilan saja. Tapi ke depan ya. Satu, dua orang. Yang sudah silakan mulai dikumpulkan, nanti kita tunggu yang tadi. Sudah ya, kelompok Aris. Terima kasih. Ayo, kelompok Aris. Bapak kelompok Sarah dulu. Oh, udah kelompok Sarah ya. Berarti silakan siapa yang mewakili? Sarah. Silakan baca depan Sarah. Silakan baca, yang lainnya silakan dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan tentang peranan Sunan Kudus. Siapakah aku, Sunan Kudus? Peran Sunan Kudus adalah melakukan dakwah penyebaran Islam di Kudus. Sunan Kudus menggunakan sapi sebagai sarana penarik masyarakat untuk mendengar akhbarnya. Sunan Kudus membangun menara Kudus yang merupakan gabungan kebudayaan Islam dan Hindu. Oke, kasih tepuk tangannya. Terima kasih. Selanjutnya siapa? Kelompok Aran. Oke, ditunjuk tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aranika dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Asyi. Kemudian mendapatkan gelar Raden dari Budi. Ya, oke, tepuk tangan. Jadi pada yang ditunjuk adalah kelompok apa ya? Pon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Siapakah aku? Sunan Kalijaga adalah salah satu dari 9 wali atau wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Nama aslinya adalah Raden Mas Tahir. Ia lahir sekitar abad ke-15 di Kadilangu, Demak. Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dari jalur kesenian, yaitu dari penampilan wayang kulit. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 Masehi. Ia dimakamkan di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Kasih tepuk tangan untuk. Jadi sudah dijelaskan tadi, diwakilkan lagi secara lanjut, itu adalah mengenai 9 sunan ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan, jangan melamun ya. Ini melamun ya. Paris, coba presentasi tadi kelompok Paris dan Apis. Baca. Silakan ke depan.
kasih tepuk tangan untuk kelompok. Ada yang bisa menambahkan? Tidak ya? Oke, selanjutnya baiklah, berarti dapat kita review dulu ya. Ada 9 sunan ya yang menyebarkan agama Islam terutama di daerah Jawa. Nah, untuk sekarang kita silakan keluarkan HP-nya terlebih dahulu. Kita akan melakukan post test. Silakan buka Kahoot. Buka Kahoot. Sudah? Yang sudah berhasil buka Kahoot, silakan masukkan PIN-nya. Nah, yang sudah berhasil masuk lagi kalau yang terputus. Keluarin Kahoot-nya, masuk lagi. Hai. Halo. Ya, selamat. Semangat.
yang ibu? Sepertinya pertemuan kita hari ini lagi ini ya sudah, nanti ibu share di dalam grup saja ya. Nah, kita coba. Adik sudah masuk nggak? Sama? Betul. Nah, coba. Nah. Bella. Masih di sinyal? Tapi nanti kita beli HP sama sinyalnya saja ya. Kita coba aja jawab bersama-sama kalau begitu. Wayang merupakan media yang dipakai oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam. Benar atau salah? Benar. Jadi jawabannya di kotak biru. Oke, ini ada yang berhasil jawab ya, benar. Siapakah orangnya? Masih Bella. Pertanyaan terakhir. Wali Songo merupakan tokoh penyebar agama Islam di Sumatera. Jawabannya salah. Yang benar adalah Wali Songo tadi di video. Ada masih ingat? Betul, tempatnya dia adalah menyebarkan agama Islam di Jawa. Kita lihat. Nawang yang ketiga mana Nawang? Yang kedua adalah Hafiz. Yang pertama adalah Bella. Hafiz mana Hafiz? Kita lihat ya. Kita coba ya. Mudah-mudahan semuanya tidak lemah. Terlebih dahulu alangkah baiknya coba netralkan dulu pikiran kita, tangannya semua di ini dulu. Tegak, gerak, oke. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Sudah, tarik nafas dalam-dalam. Silakan keluarkan. Bagaimana perasaannya? Hah? Ada yang pening masih? Kalau masih pening berarti silakan tarik nafas lagi. Buang lagi. Rilekskan. Ketika kalian masih merasa pusing, itu berarti ada beban. Ibu harap silakan rilekskan pikirannya, ya. Masih mau coba? Masih. Kita coba ya. Mudah-mudahan kita coba di tes silakan keluar lagi.
pada hari ini bahwasanya Islam masuk ke Indonesia. Bahwasanya Islam masuk ke Indonesia melalui Berdiri coba Alis, silakan berdiri coba. Islam Islam masuk ke Indonesia dengan secara damai. betul, lanjut. Terus melalui jalur perdagangan, pernikahan, jalur dakwah, dan jalur seni. Jalur seni, oke. Nah, kasih tepuk tangannya jadi itu ya, bahwasanya adalah Islam masuk dengan jalur damai. Diawali tadi ada 3 teori Gujarat, Persia, dan Mekah. Nah, sampai di sini ya pertemuan kita kali ini. Nanti ada tugas lanjutan yang akan Ibu share ya dalam grup. Oke. Nah, oleh sebab itu silakan dikerjakan. Minggu depan kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya, yaitu tentang kerajaan Islam. Tapi terlebih dahulu kita ice breaking terlebih dahulu lagi untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Semangatkan dulu, rilekskan gitu. Lakukan sebaliknya. Apabila Ibu bilang panjang, kalian berarti melakukannya pendek. Nah, kalau dibilang pendek berarti panjang. Oke, kita mulai ya. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Panjang. Pendek. 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 Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. 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 Pendek. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Oke, kalau gitu kita kasih tepuk tangan. Nah, oke, kalau begitu jangan lupa refleksi hari ini. Silakan dulu ditulis di buku apa yang kamu rasakan. Silakan ditulis dulu. Apa yang kamu rasakan untuk pembelajaran pada hari ini, ya? Kemudian, ya, apa harapannya untuk ke depan? Silakan ditulis. Apa yang kamu rasakan? Ya, refleksi kita. Dan apa harapan ke depan untuk pembelajaran kita, ya?
ini adalah kisah Muhammad yang ada di Indonesia tentang masuknya agama Islam dan penyebab Islam. Harapan yang ke depan bisa menjadi lebih baik dan memahami lebih lanjut yang akan datang tentang penyebaran agama Islam. Oke. Silakan dibaca. Apa refleksi hari ini? Senang bisa mendapatkan ilmu baru, dapat mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui dan sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Ayo kelompok Sarah, silakan dibacakan. Senang dan sangat-sangat senang. Senang dan sangat-sangat senang. Oke, kasih tepuk tangannya semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa kita bertemu lagi di minggu depan. Bawa bukunya kembali. Minggu depan kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita adalah bagaimana akhirnya kerajaan atau kesultanan Islam itu berkembang di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya untuk pada hari ini. Sekali lagi intinya Ibu ucapkan terima kasih banyak. Kita tutup, kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Aram, silakan tutup, kita berdoa bersama. Sebelum mengakhiri aktivitas pada hari ini, albaiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam.